Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Nia Natasha Putri dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, buat kalian yang menyaksikan video saya, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Selamat menyaksikan. Menjelaskan materi saya tentang ayat Al-Quran tentang cara memelihara kesehatan mental. Yang pertama itu adalah hakikat kesehatan mental, yaitu pengertian. Kesehatan mental adalah terhindarnya seorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Menurut Mustafa Fahmi, kesehatan mental mempunyai pengertian dan batasan yang banyak. Ia mengemukakan dua pengertian. Yang pertama, pengertiannya mengatakan kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Pengertian yang kedua yaitu dari kesehatan jiwa dengan cara aktif, luas, lengkap, tidak terbatas. Ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dengan masyarakat lingkungannya. Hal itu akan membawanya kepada kehidupan yang sunyi dari kegoncangan dan penuh vitalitas. Kesehatan mental dan perspektif Islam adalah keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan dapat dicapai antara lain dengan menjalankan ajaran Islam dan berusaha menerapkan norma-norma sosial, hukum, dan moral, sehingga terciptanya ketenangan batin, terhindar dari kegelisahan, kecemasan yang akan mengakibatkan timbulnya ketidakkebahagiaan dalam dirinya. Baik, itu tanda-tanda kesehatan mental. Tanda-tanda kesehatan mental menurut Usman Labib Faraj adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan individu dalam mengontrol dirinya pada situasi dan kondisi yang dapat membangkitkan emosinya, tidak bersikap temperamental dan emosional. Yang kedua, yaitu kemampuan individu sikap teguh pendiri dalam menghadapi berbagai krisis atau kendala yang menimpa. Yang ketiga yaitu individu merasa tenang, damai, nyaman, serta jiwanya tidak dipengaruhi oleh kegelisahan dan ketegangan. Yang keempat yaitu kemampuan individu mengekspresikan intelektualitasnya dalam batas kemampuannya. Kelima yaitu kemampuan individu atas kemerdekaan dirinya yang relatif, membangun standarisasi dari nilai moral dan kebajikan, serta menerjemahkannya secara praktis ketika menghadapi persoalan hidup yang dihadapinya. Kan tanda-tanda kesehatan mental dalam Islam antara lain, yaitu yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Zakia Derajat mengemukakan perbedaan antara gangguan jiwa atau neurosis dengan penyakit jiwa atau psikos, yaitu kalau yang pertama, neuros masih mengetahui dan merasakan kesukarannya. Sebaliknya, yang terkena psikos itu tidak akan merasakan. Yang kedua yaitu neuros kepribadiannya tidak jauh dari realitas, masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan yang terkena psikos, kepribadiannya itu dari segala tanggapan, perasaan, emosi, dan dorongan-dorongan itu sangat terganggu, tidak ada integritas, dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Yang kedua yaitu dapat menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri atau sleep adjustment merupakan proses untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga yaitu C. Memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan yang potensi yang dimilikinya dalam kegiatan yang positif dan konstruksi bagi pengembang kualitas dirinya, yaitu tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau respon-responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya,
memberi dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Dia mempunyai prinsip bahwa tidak mengorbankan hak orang lain demi Ayat kepentingan Al-Quran dirinya yang sendiri di bicara atas tentang kesehatan kerugian orang mental. lain. Firman Allah yang terdapat dalam surat Yunus ayat 57 sebagai berikut. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fat nomor 48 ayat 4 yang berbunyi Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakiman, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas mereka atau yang telah ada. Yang ketiga yaitu cara menjaga kesehatan menurut Al-Quran. Cara menjaga kesehatan menurut Al-Quran yaitu dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama itu imaniyah. Ibnu Manzur menulis dalam buku lisan Arabnya bahwa iman secara harfiah itu diartikan dengan rasa aman atau al-aman dan kepercayaan atau al-amanah. Orang yang beriman berarti jiwanya merasa tenang dan sikap penuh kepercayaan dalam menghadapi semua problem hidup. Rasa aman dan keyakinan itu diperoleh dari kepercayaannya terhadap sesuatu yang gaib, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang melebihi dirinya, dan dianggap mampu mengendalikan dan mempengaruhi kehidupan jiwa manusia. Yang kedua yaitu Islamnya. Habib Abdullah Al-Fatal Taharah tulis dalam bukunya Rab al-Din al-Islam bahwa Islam secara etnologi memiliki 3 makna, yaitu pertama penyerahan dan ketundukan atau al-Islim, yang kedua yaitu pendamaian dan keamanan atau as-salam, dan yang ketiga yaitu keselamatan atau al-salamah. 3 yaitu Ihsaniyah. Ihsan secara bahasa berarti baik. Orang yang baik atau muhsin adalah orang yang mengetahui akan hal-hal yang baik, mengaplikasikan dengan prosedur yang baik, dan dilakukan dengan niatan yang baik pula. Ihsan secara istilah adalah usaha untuk memperbaiki kualitas perilaku. Ibrahim Rashidi dalam Nash'at Tasawuf al-Islami dapat ditempuh melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap permulaan atau hal-hidayah. Yang kedua yaitu tahap kesungguhan dalam menempuh kebaikan atau al-mujahadat. Yang ketiga yaitu tahap merasakan atau al-mujiqat. Ketika tahap tersebut telah dilalui, maka muncul apa yang disebut al-hal, yaitu kondisi spiritual yang mana sang pribadi telah mencapai kebahagiaan tertinggi yang dicita-citakannya. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya udah menyaksikan video saya.